Halo semuanya, hari ini kita akan membahas topik yang sangat dipedulikan oleh teman-teman parubaya dan lansia, yaitu makan daging. Berbicara soal makan daging, banyak teman-teman lansia mungkin merasa bimbang dalam hati. Di satu sisi merasa karena usia sudah tua dan tubuh mulai lemah perlu makan daging untuk menambah tenaga. Di sisi lain takut karena masalah tinggi darah, tinggi lemak darah, kolesterol tinggi, dan gula darah tinggi sangat umum saat ini. Apakah makan daging akan membuat beban tubuh semakin berat? Masalah ini bisa dibilang menjadi dilema di meja makan banyak keluarga. Hari ini saya akan berbagi dua kisah nyata yang terjadi di sekitar saya. Kisah pertama adalah tentang Nenek Sari yang berusia 67 tahun. Nenek Sari dulunya memiliki tubuh yang sangat bugar dan terkenal sebagai pegiat kesehatan di lingkungan perumahannya. Namun sejak pensiun dia semakin khawatir dengan masalah tiga tinggi. Maka dia menetapkan aturan yang sangat ketat untuk dirinya sendiri, berhenti makan daging sama sekali. Sejak saat itu di meja makannya hanya tersisa sayuran, buah-buahan, dan produk olahan nabati. Bahkan telur dan susu pun jarang disentuh. Awalnya dia merasa tubuhnya jauh lebih ringan dan merasa cukup bangga. Tapi seiring berjalannya waktu, berbagai masalah mulai bermunculan, silih berganti. Dia mendapati dirinya terengah-engah hanya karena naik tangga kakinya semakin tidak bertenaga, seolah-olah tenaga di dalam tubuhnya terkuras habis. Suatu hari saat sedang berjalan-jalan di taman, tiba-tiba dia merasa pusing hebat dan hampir jatuh pingsan. Keluarga segera membawanya ke rumah sakit. Setelah diperiksa oleh Dr. Eko Nugroho, beliau memberitahunya bahwa Nenek Sari menderita penyakit yang disebut sarkopenia, hilangnya massa otot. Penyebab utamanya justru karena kekurangan asupan protein dalam jangka panjang, terutama protein hewani yang berkualitas. Kisah kedua adalah tentang Pak Wibowo yang berusia 70 tahun. Pak Wibowo belakangan ini sering merasa lututnya nyeri. Jongkok lalu berdiri lagi terasa sangat sulit. Dia mengira ini hanyalah gejala normal penuaan dan tidak terlalu mempedulikannya. Sampai suatu ketika dia hampir jatuh di rumah, barulah keluarganya yang khawatir membawanya ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan keluar, Pak Wibowo mengalami osteoporosis, pengeroposan tulang yang parah. Dr. Eko Nugroho menjelaskan bahwa dia bukan hanya kekurangan kalsium, tetapi tulangnya juga menjadi sangat rapuh seperti biskuit crispy. Pak Wibowo saat itu bertanya dengan sangat bingung kepada dokter, "Dok, kalau begitu apakah kalau saya pulang nanti banyak makan sop tulang sapi atau sop kikil kalsiumnya bisa terpenuhi, dokter?" Eko Nugroho tersenyum sambil menggelengkan kepala dan memberitahunya, mengandalkan makan sop tulang untuk menambah kalsium itu efeknya tidak bagus. Kalau mau memberi oli pada tulang harus makan 3 jenis daging lain, ini baru bisa. Pengalaman Nenek Sari dan Pak Wibowo sebenarnya adalah gambaran nyata dari banyak teman-teman lansia. Masalah mereka pada dasarnya bermuara pada satu pertanyaan. Apakah lansia boleh makan daging? Daging apa yang harus dimakan? Dan bagaimana cara memakannya agar paling sehat? Hari ini kita akan membahas tuntas masalah makan daging bagi lansia. Ini agar jelas dan terang benderang. Sebelum masuk ke topik utama, jika Anda benar-benar peduli dengan kesehatan diri sendiri dan keluarga, silakan klik tombol subscribe berlangganan di bawah ini dan nyalakan notifikasi saluran energi usia emas. Dengan begitu, Anda tidak akan melewatkan lebih banyak pengetahuan kesehatan praktis di masa depan. Di sini kami hanya menyajikan kebenaran kesehatan yang mungkin jarang diungkapkan secara jujur oleh media arus utama. Jika Anda menyukai konten yang kami bagikan, silakan ketik angka 1 di kolom komentar. Ini adalah dukungan paling hangat bagi kami untuk terus berkarya. Kami juga menyambut Anda untuk berbagi pandangan di kolom komentar di bawah. Kita kembali ke topik hari ini. Banyak teman lansia karena takut pada tiga tinggi menghindari makan daging sejauh mungkin dan beranggapan bahwa makan nasi dengan lauk sayur bening saja baru bisa menjamin kesehatan. Namun pandangan ini mungkin perlu diperbarui. Sebuah tim peneliti dari universitas terkemuka di Asia melakukan eksperimen pada tikus dan menemukan fenomena yang menarik. Dengan prasyarat mengontrol total asupan kalori, membiarkan tikus tua memakan diet dengan proporsi lemak yang sedikit ditingkatkan dan proporsi karbohidrat dikurangi justru dapat secara signifikan memperlambat kelainan metabolisme dan penyusutan organ dalam proses penuaan serta membantu memperpanjang umur. Meskipun penelitian ini dilakukan pada tikus, hukum kebutuhan nutrisinya memiliki kemiripan yang tinggi dengan manusia. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari penelitian ini? Artinya, bagi kita para lansia, seiring bertambahnya usia otot, tubuh akan menyusut secara alami dan metabolisme akan melambat. Pada saat ini kita justru lebih perlu memastikan asupan protein yang cukup dan lemak berkualitas dalam jumlah sedang untuk menjaga fungsi normal tubuh, bukan hanya makan makanan pokok nasi, mie, dan sayuran saja. Pandangan ini juga didukung oleh berbagai penelitian otoritatif internasional.
Jurnal kedokteran terkemuka dunia The Lancet pernah mempublikasikan hasil penelitian besar yang melibatkan 11 negara. Ditemukan bahwa lansia yang menjamin asupan proteinnya cukup tidak hanya umumnya berumur lebih panjang, tetapi risiko terkena penyakit kritis dan kanker juga lebih rendah. Salah satu data yang mengejutkan menunjukkan lansia dengan asupan protein kurang dari 40 gram per hari memiliki tingkat kematian hingga 31%. Sedangkan mereka yang asupan proteinnya lebih dari 40 gram per hari, tingkat kematiannya hanya 18%. Perbedaannya sangat jelas. Bukan hanya soal umur panjang, makan daging yang tepat juga bisa melindungi tulang kita. Sebuah studi pelacakan jangka panjang oleh American Geriatric Society menemukan bahwa lansia yang bisa makan ikan 2 hingga 3 kali seminggu, kecepatan penurunan kepadatan tulang mereka jauh lebih lambat dibandingkan mereka yang jarang makan ikan. Ini menunjukkan bahwa makan daging yang tepat tidak hanya bisa memperlambat hilangnya massa tulang, tetapi juga secara nyata meningkatkan kekuatan tulang. Jadi kita bisa menarik kesimpulan ilmiah lansia yang sama sekali tidak makan daging bukanlah pilihan yang sehat. Makan daging dalam jumlah sedang tidak hanya tidak akan meningkatkan risiko penyakit 3 tinggi. Secara signifikan malah memiliki 3 manfaat nyata. Manfaat besar pertama, mempertahankan massa otot. Daging adalah sumber protein berkualitas paling penting yang bisa membantu kita melawan penyusutan otot, membuat kaki dan tangan kita lebih bertenaga. Manfaat besar kedua, mencegah kekurangan nutrisi. Daging mengandung kaya akan vitamin B12, zat besi seng, dan nutrisi kunci lainnya. Nutrisi ini sulit didapatkan dalam jumlah cukup dari makanan nabati dan sangat efektif mencegah anemia serta masalah kekurangan gizi umum lainnya. Manfaat besar ketiga, melindungi fungsi otak. Seiring bertambahnya usia, kemampuan antioksidan tubuh kita melemah, makan daging dalam jumlah sedang membantu meningkatkan kadar antioksidan tubuh yang sangat membantu untuk meningkatkan daya ingat dan melindungi fungsi otak. Nah, karena kita sudah tahu pentingnya makan daging, lalu mengapa masih banyak orang yang merasa takut dan waspada terhadapnya? Ini terutama karena beberapa kesalahpahaman dan mitos yang sudah lama beredar. Hari ini kita akan meluruskan 2 kesalahpahaman besar tentang makan daging. Kesalahpahaman 1, asal tidak makan daging lemak darah kolesterol pasti turun. Banyak teman lansia beranggapan kolesterol tinggi itu karena makan daging berlemak, jadi asal tidak makan daging kolesterol pasti turun. Pandangan ini sebenarnya hanya benar sebagian kecil. Kita perlu tahu bahwa sumber utama trigliserida dan kolesterol dalam darah kita bukanlah dari makanan, melainkan dari sintesis internal tubuh kita. Ambil contoh kolesterol sekitar 70% hingga 80% disintesis oleh hati kita sendiri. Yang didapat dari makanan hanya menempati porsi kecil. Begitu juga dengan trigliserida. Artinya, jika Anda hanya sekadar tidak makan daging, tetapi kebiasaan makan lainnya tidak diubah, misalnya masih banyak makan nasi putih mie atau kue-kue manis, hati Anda akan tetap memproduksi lemak darah dalam jumlah besar. Jadi hanya mengandalkan pantang daging untuk menurunkan lemak darah. Efeknya sangat terbatas, bahkan bisa menyebabkan kerusakan lain pada tubuh karena kekurangan nutrisi tertentu. Cara yang benar-benar ilmiah adalah memilih daging sehat yang rendah lemak dan tinggi protein serta dipadukan dengan pola makan seimbang. Kesalahpahaman 2 kanker sekarang begitu banyak ini semua gara-gara makan daging. Pernyataan ini beredar sangat luas karena mungkin banyak yang pernah mendengar bahwa Badan Penelitian Kanker Internasional di bawah WHO mengelompokkan daging merah seperti daging sapi, kambing, babi ke dalam karsinogen golongan 2A yang artinya mungkin menyebabkan kanker pada manusia. Akibatnya banyak orang jadi paranoid dan merasa makan daging pasti kena kanker. Pandangan ini perlu kita lihat secara kritis. Pertama, kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh banyak faktor yang bekerja bersama berkaitan erat dengan genetik lingkungan hidup dan kebiasaan hidup, bukan disebabkan oleh satu faktor tunggal. Kedua, resiko yang disebutkan dalam penelitian tersebut terutama berasal dari lemak jenuh dalam daging merah, serta produk daging olahan seperti sosis, bakso berpengawet, atau daging asap yang mengandung banyak zat aditif. Terakhir, dan ini yang paling penting adalah melihat dosisnya. Pernyataan apapun tanpa membahas dosis adalah tidak ilmiah. Sebuah penelitian di Amerika menemukan bahwa risiko kematian akibat kanker atau penyakit jantung baru meningkat secara signifikan pada lansia yang mengonsumsi lebih dari 113 gram daging merah setiap hari dibandingkan dengan mereka yang hanya mengonsumsi 14 gram. Sedangkan pedoman gizi seimbang tumpeng gizi menyarankan orang dewasa mengonsumsi 40 hingga 75 gram daging per hari adalah jumlah yang wajar. Dalam rentang rekomendasi ini dan dengan menjaga pola makan seimbang, risiko makan daging merah bisa dibilang sangat kecil.
Jadi kesimpulannya, makan daging bukanlah biang keladi utama penyebab kanker. Kuncinya ada pada porsi yang sedang dan cara masak yang sehat, serta sebisa mungkin hindari daging olahan. Baiklah, setelah meluruskan kesalahpahaman, akhirnya kita bisa mengungkap jawaban terpenting hari ini. Daging apa yang paling cocok untuk teman-teman lansia? Begitu disebut makan daging, apa bayangan yang pertama kali muncul di benak Anda? Apakah sepiring rendang yang berminyak gulai kambing yang kental, atau semangkuk soto daging? Bersantan benar, daging sapi dan kambing, daging merah adalah teman lama di meja makan kita orang Indonesia. Tapi di sini saya bersama Dr. Eko Nugroho ingin memberitahu Anda, bagi teman-teman lansia, kedua teman lama ini mungkin bukan pilihan terbaik. Mengapa demikian? Masalah pada daging merah berlemak seperti gulai kambing atau bagian sapi yang berlemak adalah kandungan lemak jenuhnya yang tinggi. Bagi kita yang perlu mengontrol tiga tinggi makan terlalu banyak daging jenis, ini jelas akan menambah beban ekstra pada tubuh. Sedangkan daging sapi tanpa lemak meskipun merupakan sumber protein yang baik, serat ototnya terkenal tebal dan padat. Bagi kita yang gigi geliginya mulai tidak kuat dan kemampuan pencernaannya perlahan menurun setiap kali mengunyah daging yang alot, sama saja dengan memberi pekerjaan berat bagi gigi dan usus lambung. Sungguh agak menyiksa. Lalu adakah pilihan yang membiarkan kita menikmati kepuasan makan daging tapi tidak perlu khawatir merepotkan tubuh, bahkan bisa membantu menguatkan tulang dan otot? Jawabannya tentu saja ada. WHO pun pernah menunjukkan ada 3 jenis daging yang sangat penting bagi kesehatan lansia. Ikan yang kaya asam lemak omega, 3 ayam yang rendah lemak, dan bebek yang kaya zat besi. Mereka tidak hanya membantu meningkatkan kekebalan tubuh dan kesehatan tulang, tetapi juga membantu menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. Mari saya perkenalkan 3 jenis daging yang paling cocok untuk lansia ini. Jenis pertama, ikan emasnya, otak dari dalam air penambal kalsium tulang. Daging ikan bisa dibilang sebagai budiwan yang lembut dalam dunia perdagingan. Manfaatnya tak terhitung banyaknya. Pertama, ikan sangat bersahabat dengan usus dan lambung kita. Struktur protein ikan lunak sangat mudah dicerna dan diserap oleh tubuh kita. Tingkat penyerapannya mencapai lebih dari 90%. Bagi bapak dan ibu yang fungsi pencernaannya sudah agak menurun, ini adalah sumber protein yang sempurna. Kedua, dan ini yang paling mengejutkan, ikan adalah jagoan penambah kalsium. Anda mungkin merasa aneh, bukankah tambah kalsium itu minum susu atau makan tahu? Sebenarnya kandungan kalsium pada banyak ikan kecil sangat menakjubkan. Terutama ikan-ikan yang bisa kita makan bersama tulangnya, seperti ikan teri, ikan mas kecil, atau ikan sarden. Di sini perlu diberi pujian khusus untuk ikan sarden kalengan. Anda mungkin merasa makanan kaleng tidak sehat, tapi sarden ini pengecualian. Setelah diproses dengan suhu dan tekanan tinggi, tulang ikannya menjadi lunak dan lumer di mulut. Kandungan kalsium dalam setiap 100 gram sarden bisa mencapai sekitar 300 mg, setara dengan segelas susu. Lebih hebatnya lagi, daging ikan secara alami mengandung vitamin D. Ini adalah kunci untuk membuka pintu penyerapan kalsium di tubuh kita, memastikan kalsium yang dimakan tidak terbuang percuma dan benar-benar dipakai oleh tulang. Terakhir, ikan juga pelindung pembuluh darah, jantung, dan otak kita. Terutama ikan laut dalam seperti salmon, ikan kembung, atau tuna yang kaya akan lemak ajaib bernama omega 3. Omega 3 ini ibarat tukang bersih-bersih. Di dalam pembuluh darah kita membantu menurunkan kekentalan darah, membawa pergi kolesterol jahat berlebih di dinding pembuluh, dan menjaga pembuluh darah tetap lancar sehingga menurunkan risiko pengerasan arteri, serangan jantung, dan stroke secara drastis. Bagaimana cara makan terbaiknya ikan tim? Kukus adalah yang paling bisa menjaga nutrisinya. Atau buatlah sop ikan yang hangat. Sesekali makan ikan sarden kalengan berkualitas baik juga pilihan yang cerdas. Jenis kedua, daging ayam suplemen kebugaran paling merakyat. Jika ikan adalah budiwan yang lembut, maka ayam adalah pengawal kekuatan yang paling setia dan sederhana di sekitar kita. Otot kita ibarat rekening bank. Saat muda kita menabung banyak, tapi setelah tua, jika hanya ada pengeluaran tanpa pemasukan rekening, ini akan cepat kosong. Orang pun akan menjadi lemas dan mudah jatuh. Daging ayam, terutama dada ayam tanpa kulit, adalah pilihan terbaik untuk membantu kita terus menabung ke dalam rekening otot ini. Kandungan lemaknya sangat rendah, benar-benar protein berkualitas tanpa beban. Sangat efektif, membantu memperlambat hilangnya massa otot. Ayam juga merupakan ahli gizi bagi sistem saraf kita. Apakah Anda kadang merasa tangan dan kaki kesemutan atau tubuh terasa lemas? Itu mungkin peringatan dari sistem saraf. Vitamin B kompleks yang kaya dalam daging ayam, terutama vitamin B6, adalah pembantu yang baik untuk menutrisi saraf, sekaligus memperlancar metabolisme protein dan secara tidak langsung meningkatkan kekebalan tubuh. Tak hanya itu, ayam juga mengandung fosfor yang kaya.
Fosfor dan kalsium adalah pasangan saudara yang bekerja sama dengan apik. Keduanya harus bergandengan tangan baru bisa membuat tulang kita kokoh sekaligus lentur. Cara makan terbaik, rebuslah sop ayam hangat. Bisa tambahkan sedikit rempah-rempah atau sayuran seperti wortel. Tidak hanya menghangatkan hati dan lambung, tapi juga memulihkan tenaga. Ini adalah makanan penyembuh yang sangat berharga dalam menu lansia. Jenis ketiga, daging bebek jagoan gizi yang sering diremehkan. Dibandingkan ikan dan ayam bebek mungkin tampil agak low profile di meja makan, tapi dia benar-benar atlet serba bisa yang sering kita remehkan gizinya. Pertama, dia adalah pelopor penambah darah. Banyak lansia mengalami sedikit anemia, kekurangan zat besi, wajah terlihat pucat dan sering tidak bersemangat. Kandungan zat besi pada bebek sangat kaya, jauh lebih tinggi dari ayam dan merupakan jenis zat besi heme yang mudah diserap tubuh manusia. Efeknya sangat bagus untuk memperbaiki anemia, membuat wajah lebih segar dan meredakan rasa lelah. Kedua bebek sangat mengerti cara menutrisi dengan lembut. Dalam pandangan kesehatan tradisional, sifat daging bebek cenderung sejuk, ahli dalam menutrisi cairan tubuh dan meredakan kekeringan. Ini sangat cocok bagi teman-teman lansia yang sering merasa panas dalam mulut kering atau lidah terasa pahit. Di musim panas, minum sop bebek akan menggugah selera, dan di musim hujan, sop bebek yang direbus lama akan menghangatkan tanpa bikin panas dalam. Yang lebih penting, lemak pada bebek itu pintar. Komposisi asam lemaknya sama sekali berbeda dengan lemak sapi atau kambing, justru lebih mirip minyak zaitun. Kaya akan asam lemak, tak jenuh, tunggal dan ganda yang bermanfaat bagi jantung. Bagi teman-teman yang punya masalah kolesterol, ini pilihan yang jauh lebih sehat daripada daging merah berlemak. Apalagi setelah direbus lama, daging bebek menjadi sangat empuk sehingga lansia yang giginya kurang kuat pun bisa menikmatinya dengan mudah. Lalu bagaimana cara memilih ketiga daging ini? Sebenarnya sederhana. Anda bisa mengingatnya seperti ini. Ingin melindungi jantung otak dan memberi oli pada tulang, pilih ikan. Ingin menambah kekuatan otot, meningkatkan imun dan badan lebih bertenaga. Perbanyak makan ayam. Jika tubuh terasa panas dalam ingin menambah darah dan menutrisi tubuh bebek yang lembut adalah pilihan terbaik. Singkatnya, ketiga raja gizi yang rendah hati ini dibandingkan daging sapi atau kambing yang berlemak, tidak hanya lebih mudah dicerna dan lebih rendah lemak jenuh, tetapi juga menyediakan protein berkualitas serta nutrisi kunci yang sangat dibutuhkan tubuh lansia. Mereka adalah pilar tak tergantikan di meja makan sehat kita. Baiklah, setelah memperkenalkan 3 jenis daging yang paling cocok untuk lansia, saya yakin Anda sudah punya pemahaman baru tentang cara makan daging yang sehat. Ikan, ayam, dan bebek. Menurut saran pedoman gizi lansia, bisa mengonsumsi 40 hingga 75 gram daging per hari. Kita bisa memvariasikan ketiga jenis daging ini secara bergantian agar efeknya lebih baik. Tentu saja ingin tulang kuat tidak cukup hanya dengan makan daging. Kita perlu memadukannya dengan gaya hidup ilmiah agar kalsium yang dimakan benar-benar diserap. Banyak berjemur matahari. Pilih waktu pagi atau sore saat matahari hangat, berjemurlah selama 15,30 menit. Sinar matahari membantu tubuh mensintesis vitamin D, kunci penyerapan kalsium. Olahraga ringan. Gerakan bisa merangsang tulang dan memperkuatnya. Jalan santai senam lansia atau tai chi adalah olahraga lembut yang sangat cocok. Bisa memadatkan tulang dan melatih keseimbangan. Pola makan beragam. Selain 3 daging tadi, tambahkan susu, tahu, tempe, kacang-kacangan, dan sayuran hijau. Kurangi makanan tinggi garam, gula, dan lemak jenuh karena bisa mempercepat hilangnya kalsium. Banyak minum air. Air membantu sirkulasi mengantar kalsium ke tulang dan menurunkan kekentalan darah. Disarankan minum tidak kurang dari 1.500 ml, sekitar 6,8 gelas sehari. Baiklah sahabat sekalian, sampai di sini materi hari ini. Mari kita ulas sedikit poin pentingnya. Kita telah menjawab kebingungan teman-teman lansia soal makan daging. Kita tahu bahwa sama sekali tidak makan daging bisa menyebabkan sarkopenia, otot hilang, dan tubuh lemas. Tapi makan daging yang salah juga tidak membantu osteoporosis. Penelitian ilmiah memberitahu kita bahwa lansia yang cukup asupan protein berkualitas justru lebih sehat dan panjang umur. Pelajaran terbesar hari ini adalah mengenal 3 daging terbaik versi Dr. Eko Nugroho. Untuk lansia, ikan kalsium, omega, 3 ayam kekuatan otot, dan bebek penambah darah meredakan panas dalam. Mereka lebih cocok untuk kebutuhan tubuh lansia dibanding daging merah yang berat dicerna. Saya ingin mengingatkan secara khusus kepada Bapak dan Ibu lansia, tubuh kita di usia yang berbeda memiliki kebutuhan gizi yang berbeda. Beberapa pandangan lama seperti orang tua harus kurus atau kalau sakit harus pantang makan total di masa kini mungkin sudah tidak sepenuhnya ilmiah. Tubuh Anda sekarang sangat membutuhkan nutrisi berkualitas tinggi yang mudah diserap untuk menjaga kekuatan otot dan kepadatan tulang. Tolong jangan karena takut 3 tinggi lantas menolak semua daging.
Tapi jangan pula berpikir asal makan sembarang daging bisa menyelesaikan masalah. Dengarkan kebutuhan tubuh Anda, buatlah pilihan secara ilmiah. Itulah bentuk tanggung jawab terbesar terhadap kualitas hidup di masa tua Anda. Tentu saja kita mengobrol sebanyak ini bukan untuk menambah tekanan, melainkan ingin menularkan sikap kesehatan yang proaktif. Kendali kesehatan sebenarnya ada di piring makan dan kedua kaki kita sendiri. Mengganti menu gulai berlemak sesekali menjadi ikan kukus atau mengganti makanan bersantan kental dengan semangkuk sop ayam hangat yang menenangkan bukanlah hal yang sulit. Tapi itu adalah investasi paling menguntungkan bagi kesehatan Anda. Ditambah dengan jalan santai setiap hari dan berjemur matahari, Anda akan menemukan diri Anda yang lebih bugar dan bersemangat sedang menyongsong Anda. Ingatlah, memberi perhatian lebih pada tulang adalah memberi jaminan lebih bagi kebahagiaan di masa tua. Jika konten hari ini menurut Anda memberikan sedikit saja pencerahan, silakan ketik angka 1 di kolom komentar di bawah agar saya tahu bahwa apa yang saya bagikan bernilai. Jika dirasa tidak berguna, silakan dengan jujur ketik 0. Umpan balik jujur Anda adalah motivasi terbesar saya untuk terus memperbaiki diri dan menyajikan konten yang lebih baik. Semoga Anda semua makan dengan ilmiah, hidup sehat, dan menikmati setiap hari dengan penuh semangat. Sampai jumpa di video energi usia emas berikutnya.